AHY dan Demokrat tidak konsisten, hubungannya dengan Muldoko jadi sorotan. Sempat berseteru, kini satu kubu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kami konsisten juga, ketimbang ada partai-partai di dalam pemerintahan sekarang ini, itu menterinya masih dalam kabinet, tapi rasanya seperti oposisi. Mungkin karena itu Pak Jokowi membutuhkan juga Partai Demokrat. Itulah dinamika politik yang ada sekarang. Sesudah pemilu rupanya situasi peta politik di dalam kabinet mungkin juga berubah, peta politik secara nasional juga berubah. Dalam hal masuk ke dalam kabinet, kami memang komunikasinya hanya kepada Pak Jokowi, kemudian kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga memberi restu. Dalam rapat kabinet pasti ketemu dengan menteri-menteri dari partai-partai, termasuk dari PDIP. Masa ketemu juga barangkali dengan Muldoko. Nah, itu menarik juga itu sebenarnya, Pak. Ada yang bilang, oh kalau begitu satu gerong dong dengan Pak Muldoko. Saya bilang, saya justru ingin melihat wajahnya Pak Muldoko dalam sidang kabinet itu. Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya, sekarang duduk sama-sama dia di situ sebagai menteri. Itu namanya sweet revenge. Sweet revenge, mantap. Presiden SBY meluncurkan buku tentang cawe-cawe Presiden Jokowi. Artinya pada waktu itu Pak SBY mengkritisi keras bagaimana seorang Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pemilu, khususnya dalam Pilpres tahun 2024. Bukunya sudah dicetak. Ini membuat rakyat tertawa gitu, tentang konsistensi tokoh bangsa selevel Presiden ke-6 kita Bapak SBY. Apalagi kalau kita lihat bagaimana seorang AHY berkali-kali mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi dengan sangat-sangat keras. Sekarang masuk di pemerintahan. Itulah politik. Tidak ada abadi yang terjadi di perpolitikan. Yang abadi adalah kepentingan. Esok dele sore tempe. Bisa berubah hanya demi kepentingan. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR BPN) membuat komposisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi menjadi menarik. Sebab saat ini, AHY berada dalam satu lingkaran bersama dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Keduanya mempunyai jejak rekam pernah berseteru karena memperebutkan kepengurusan Partai Demokrat. Muldoko juga tidak hadir dalam pelantikan AHY dan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Istana Negara Rabu 21 Agustus kemarin. Dalam unggahan di media sosial Instagram melalui akun @dr_muldoko, Muldoko beralasan dia berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas negara di luar negeri. Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan ucapan selamat kepada AHY dan Hadi yang telah dilantik oleh Presiden. Jejak konflik antara AHY dan Muldoko bermula sejak Maret 2021. Ketika itu sebuah faksi dari Partai Demokrat mendadak menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB itu, faksi yang dipimpin politikus Johnny Allen Marbon menggelar pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Kandidat yang bersaing saat itu adalah Muldoko yang dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Demokrat Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, sampai Aceh. Selain itu, politikus Marzuki Ali yang dicalonkan DPD Demokrat Nusa Tenggara Barat juga bersaing dengan Muldoko. Yang keluar sebagai pemenang melalui pemungutan suara adalah Muldoko. Sedangkan AHY ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2020-2025 secara aklamasi pada Kongres 5 di JCC Senayan, Jakarta 14 Maret 2020 yang merespon hasil KLB itu pada 5 Maret 2021 dan menyebutnya tidak sah serta inkonstitusional. Akan tetapi, kubu Demokrat hasil KLB yang dipimpin Muldoko tetap mendaftarkan kepengurusan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM pada 15 Maret 2021. Pada saat itu Muldoko sudah menjabat sebagai Kepala KSP. Presiden Jokowi pun seolah membiarkan Muldoko bersengketa dengan Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kemudian menolak pendaftaran kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang. Yasona dalam jumpa pers pada 31 Maret mengatakan kepengurusan itu belum melengkapi sejumlah dokumen yang diperlukan.
Kubu Muldoko kemudian menggugat anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang dipimpin AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 13 April 2021. Yang digugat adalah pasal yang menyatakan KLB mesti seizin Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayah dari AHY. Akan tetapi, gugatan itu pun gugur karena Muldoko 3 kali tidak menghadiri panggilan sidang. Pada 14 September 2021, kubu Demokrat versi Muldoko kemudian menggugat Yasona ke Mahkamah Agung dengan tujuan melakukan uji materi soal kepengurusan DPP Demokrat. Akan tetapi, MA menolak uji materi itu pada 9 November 2021. Belum menyerah, Demokrat kubu Muldoko kemudian banding atas putusan PT UN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Akan tetapi, upaya itu pun kandas karena PT UN memutuskan menguatkan putusan PT UN. Sengketa itu kemudian dibawa ke Mahkamah Agung, akan tetapi MA menolak kasasi yang diajukan Demokrat versi Muldoko pada 3 Oktober 2022. Dengan pelantikan AHY sebagai menteri juga menandai perubahan sikap Partai Demokrat, sebab sebelumnya mereka mengambil langkah sebagai oposisi dalam 9 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi dan kini merapat kepada kekuasaan. Apa yang terjadi pada Demokrat? Sesuai dengan pertanyaan banyak orang, yaitu ada berapa banyak partai yang tahan dan konsisten jadi oposisi. Demokrat pun tergiur dan akhirnya memberikan predikat partai yang tidak konsisten. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik.
Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon Capres-Cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa